Saya berdiri di depan gerbang sekolah negeri di pinggiran Jakarta Selatan pukul 6.47 pagi. Ponsel saya sudah siap merekam kerumunan remaja yang pasti akan marah-marah karena aplikasi TikTok dan Instagram mereka tiba-tiba terkunci sejak tengah malam. Tapi yang saya lihat bukan teriakan atau demonstrasi kecil. Yang saya lihat adalah ratusan siswa SMP berjalan tenang. Beberapa bahkan tersenyum sambil mengobrol dengan teman. Tangan mereka kosong dari ponsel. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka sendiri yang memilih menaruhnya di tas sebelum masuk gerbang. Seorang guru BK berusia 42 tahun mendekat. Tersenyum tipis dan berkata pelan, "Mereka sudah terbiasa sekarang, Pak." Malah yang aneh justru orang tua yang masih ribut di grup WA. Saat itu saya sadar, cerita yang saya datang untuk tulis sebagai kegagalan negara gagal mengatur anaknya, mungkin akan berubah total dalam hitungan jam. Tapi saya belum tahu perubahan itu akan datang dari arah yang paling tidak saya duga. Nama saya Alex Tan, jurnalis investigasi dari Singapura. Sudah 8 tahun saya meliput isu regulasi digital di Asia Tenggara. Saya pernah menulis tentang bagaimana Vietnam kesulitan mengendalikan konten berbahaya. Bagaimana Thailand hampir chaos saat mencoba batasi screen time. Dan bagaimana Filipina akhirnya mundur dari rencana serupa karena demo besar-besaran. Jadi ketika berita tentang peraturan Menteri Kominfo yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai beredar 2 minggu lalu, saya langsung pesan tiket ke Jakarta. Saya yakin ini akan jadi bahan bakar yang sempurna. Anak-anak marah, orang tua protes, kreator konten kehilangan pendapatan, dan pemerintah terlihat seperti rezim otoriter yang gagal paham zaman sekarang. Saya bahkan sudah siapkan judul draft, Indonesia's Digital Lockdown, When Good Intentions Meet Harsh Reality. Pesawat saya mendarat di Soekarno-Hatta pukul 23.15 malam sebelumnya. Saya sudah siap menghadapi antrean panjang, petugas imigrasi yang lambat, dan mungkin keributan kecil di bandara. Tapi begitu keluar dari pintu kedatangan, yang saya temui justru suasana yang hampir terlalu tertib untuk jam segitu. Hanya butuh 11 menit dari turun pesawat sampai keluar terminal. Saya catat jam di ponsel. Petugas imigrasi tersenyum, memindai paspor saya, lalu bertanya sopan, "Kunjungan bisnis atau liburan, Pak?" Saya jawab bisnis. Dia mengangguk, cap paspor dengan cepat dan ucap, "Selamat datang di Indonesia." Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada pertanyaan berbelit. Saya hampir kecewa karena tidak ada drama yang bisa saya rekam. Di luar, taksi online yang saya pesan sudah menunggu di zona pick-up khusus. Sopirnya, Mas Budi, langsung menyapa dengan ramah. "Pak Alex dari Singapura ya? Langsung ke hotel di Kemang." Dia bahkan sudah tahu nama saya dari aplikasi. Sepanjang jalan tol menuju Jakarta Selatan, lalu lintas lancar meski hampir tengah malam. Tidak ada klakson sembarangan. Tidak ada motor yang nyelonong seenaknya. Saya duduk di belakang, membuka catatan di laptop dan mulai menulis paragraf pembuka artikel saya. Di negara yang sering disebut sebagai raksasa yang masih belajar berjalan, sebuah kebijakan ambisius baru saja diluncurkan. Tapi saya hapus lagi. Rasanya terlalu dini untuk menyimpulkan. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar terbit, saya sudah naik ojek online menuju SMP Negeri 12 di daerah Lebak Bulus. Saya pilih sekolah negeri biasa, bukan yang elit, karena saya ingin melihat dampak sebenarnya pada anak-anak kelas menengah bawah. Hujan gerimis tipis saat saya tiba. Gerbang sekolah masih setengah terbuka. Saya berdiri di trotoar, mengamati. Jam 6.40, siswa mulai berdatangan. Banyak yang berjalan kaki dari perumahan sekitar. Beberapa naik angkot kuning. Ada juga yang diantar orang tua dengan motor. Yang mengejutkan, hampir tidak ada yang memegang ponsel di tangan. Beberapa memang mengeluarkan sebentar untuk cek jam, tapi langsung dimasukkan lagi ke tas atau saku. Saya mendekati seorang siswa kelas 8 yang baru turun dari angkot. Namanya Rian, 14 tahun. "Pagi, Dek. Boleh saya tanya? Kamu sudah tidak bisa buka TikTok lagi sejak semalam ya? Gimana rasanya?" Rian menggaruk kepala, tersenyum malu-malu. "Biasa aja sih, Pak. Kemarin malam emang sempat kaget, tapi teman-teman di grup kelas sudah pada bilang,
Udahlah, besok kita fokus pelajaran dulu. Lagian aplikasi itu kan cuma buat lihat-lihat doang. Saya minta izin rekam suaranya. Dia mengangguk. Yang susah itu orang tua saya, Pak. Mama masih marah-marah di rumah. Bilang pemerintah mau ngatur-ngatur anak orang. Guru BK yang tadi mendekat, Bu Siti namanya, mengajak saya masuk ke ruang guru. Di dalam ada secangkir kopi panas dan roti tawar yang masih hangat. Silakan duduk, Pak Alex. Kami sudah tahu ada jurnalis asing yang mau liput. Berita cepat beredar di grup guru. Saya tertawa kecil, agak kikuk. Bu Siti melanjutkan. Kami tidak langsung terapkan aturan ini dengan keras, Pak. Mulai 2 bulan lalu, kami sudah adakan sosialisasi bertahap. Ada pertemuan dengan orang tua. Ada kelas literasi digital untuk siswa. Kami jelaskan kenapa batas usia 16 tahun itu penting. Untuk lindungi otak yang masih berkembang. Kurangi paparan konten negatif. Dan kasih ruang buat mereka belajar mengelola waktu sendiri. Saya bertanya langsung ke intinya. Tapi Bu, bagaimana caranya menegakkan? Kan anak-anak pintar. Pasti ada cara bypass VPN atau pakai akun orang tua. Bu Siti menggeleng pelan. Memang ada yang coba. Tapi di sini, kami tidak andalkan teknologi semata. Kami andalkan kepercayaan. Setiap pagi, ada petugas piket yang cek tas siswa secara acak. Bukan untuk sita ponsel, tapi untuk ingatkan. Kalau ketahuan buka medsos di jam sekolah, bukan langsung dihukum, tapi diajak bicara. Paling banter, telepon orang tua. Dan anehnya, setelah 2 minggu, anak-anak justru yang saling ingatkan satu sama lain. Di koridor kelas, saya melihat papan tulis besar bertuliskan Digital Detox Challenge. Di bawahnya, ada daftar nama siswa yang berhasil tidak buka medsos selama seminggu penuh. Hadiahnya sederhana, stiker, pulpen baru, atau jatah main bola lebih lama di lapangan. Bukan hadiah mahal, tapi anak-anak berebut ikut. Saya rekam video diam-diam. Ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kira akan ada anak yang nangis, protes, atau setidaknya manyun seharian. Tapi yang saya lihat adalah suasana sekolah yang justru lebih hidup. Suara tawa lebih keras, obrolan di kantin lebih ramai, dan tidak ada yang sibuk scroll ponsel sendirian di pojok. Pukul 7.30, bel masuk berbunyi. Siswa berbaris rapi masuk kelas. Saya berdiri di belakang, mengamati. Seorang siswi kelas 7, namanya Aisyah, mendekat sebelum masuk. Pak, boleh saya bilang sesuatu? Saya mengangguk. Dulu saya suka bangun malam buat lihat TikTok sampai jam 2. Sekarang saya tidur jam 9 malam. Pagi-pagi saya sempat bantu mama masak sarapan. Rasanya enak, Pak. Badan saya tidak capek lagi. Matanya berbinar saat bicara. Saya tidak langsung jawab. Saya hanya mengangguk. Tapi dalam hati, saya mulai merasa ada yang tidak beres dengan asumsi saya selama ini. Setelah itu, saya keluar sekolah dan naik taksi ke sebuah kafe di dekat Kemang untuk menyusun catatan. Di kafe itu, saya buka laptop dan mulai mengetik. Tapi jari saya terhenti di atas keyboard. Apa yang baru saja saya lihat bukan cerita tentang kegagalan. Itu cerita tentang sesuatu yang lebih pelan, lebih dalam. Saya ingat kata Bu Siti tadi. Kami tidak mau jadi polisi digital, Pak. Kami mau jadi teman yang mengajarkan anak-anak ini cara hidup di dunia yang sudah terlalu keras. Saya tutup laptop, pesan kopi susu lagi, dan memandang keluar jendela. Hujan masih gerimis. Motor-motor lewat dengan tertib. Anak sekolah yang terlambat sedikit berlari kecil sambil tertawa. Saya ambil ponsel, buka catatan suara, dan rekam suara saya sendiri. Hari pertama di Jakarta. Saya datang dengan tas penuh prasangka. Tapi pagi ini, di depan gerbang sekolah biasa, saya mulai merasa bahwa Indonesia mungkin sedang melakukan sesuatu yang benar, dengan cara yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Saya duduk di kafe itu sampai hampir jam 10 pagi. Catatan saya masih kosong di halaman kedua.
Yang ada hanya rekaman suara pendek tadi dan beberapa foto gerbang sekolah yang saya ambil diam-diam. Saya putuskan untuk tidak langsung kembali ke hotel. Hari ini saya ingin melihat lebih jauh bagaimana aturan ini hidup di luar tembok sekolah. Saya pesan ojek online lagi. Tujuannya sebuah perumahan sedang di sekitar Pondok Indah. Bu Siti kemarin memberi saya nomor WA seorang ketua RT yang aktif mendampingi sosialisasi aturan baru ini. Mas Joko, ketua RT 07, sudah menunggu di depan pos ronda kecil yang dicat ulang warna hijau muda. Usianya sekitar 55 tahun, memakai kaos polo biasa dan sandal jepit. Pak Alex, dari Singapura ya? Mari masuk, kopi dulu. Di dalam pos ronda ada bangku kayu panjang, kipas angin kecil, dan papan tulis yang bertuliskan jadwal patroli malam serta jadwal sosialisasi digital sehat. Saya duduk, dia tuang kopi hitam dari termos. Kami mulai dari sini, Pak. Bukan dari kantor kelurahan, tapi dari pos ronda. Karena di sini orang-orang masih saling kenal. Dia cerita bahwa sejak pengumuman resmi 2 minggu lalu, RT-nya mengadakan pertemuan warga setiap Selasa malam. Bukan wajib, tapi hampir semua kepala keluarga datang. Kami tidak langsung bilang dilarang. Kami tanya dulu, anak bapak ibu sudah berapa jam sehari main HP? Kebanyakan jawab 4-6 jam. Lalu kami tunjukkan data dari Kemenkes yang bilang otak anak di bawah 16 tahun masih rentan kecanduan dopamin. Banyak ibu-ibu yang langsung mengangguk karena mereka sendiri capek lihat anaknya tidur jam 1 malam tapi bangun pagi dengan mata sembab. Saya tanya soal teknis. Bagaimana mereka memastikan anak-anak benar-benar tidak bisa buka medsos? Mas Joko tertawa pelan. Kami pakai sistem yang kami sebut 3 kunci. Pertama, provider seluler sudah kerjasama dengan Kominfo. Nomor yang terdaftar atas nama anak di bawah 16 tahun otomatis dapat paket anak sehat. Kuota medsos dibatasi hanya 30 menit sehari setelah jam 8 malam. Dan fitur verifikasi usia pakai KTP digital orang tua. Kedua, di tingkat RT kami punya grup WA khusus orang tua. Kalau ada anak yang ketahuan bypass, tetangga yang lapor dulu ke ketua RT, bukan langsung ke polisi. Ketiga, sekolah dan RT saling tukar info setiap Jumat. Saya minta izin ikut keliling. Kami jalan kaki menyusuri gang-gang perumahan. Rumah-rumah sederhana bercat tembok kusam, tapi halamannya bersih. Di salah satu rumah nomor 12, kami berhenti. Ibu Ani, 38 tahun, sedang menjemur baju. Anaknya, Dika, 13 tahun, duduk di teras belajar matematika. Dulu Dika tiap pulang sekolah langsung buka HP, main game sampai maghrib. Sekarang, jam 4 sore dia sudah selesai PR, terus bantu saya sapu halaman. Malamnya kita nonton TV bareng atau baca buku. Suami saya bilang, rumah jadi lebih ramai suaranya, bukan suara notifikasi HP, kata Ibu Ani sambil tersenyum. Saya duduk di teras, bicara dengan Dika. Anak itu polos. Saya kangen sih sama TikTok, Pak. Tapi sekarang saya lebih suka main bola di lapangan belakang sama teman-teman. Kemarin kami menang 3-2 lawan RT sebelah. Kalau dulu, pasti saya malas keluar rumah. Saya tanya apakah dia pernah coba bypass aturan. Dia geleng. Pernah kepikiran, Pak. Tapi teman saya bilang, kalau ketahuan, malu sama RT. Lagian, provider saya kasih notifikasi setiap kali mau buka Instagram. Waktu kamu sudah habis hari ini, besok lagi ya. Rasanya seperti ada yang ingetin. Sepanjang siang, saya terus keliling. Di warung makan kecil dekat musola, saya jumpa sekelompok ibu-ibu yang sedang arisan. Mereka tidak sungkan bicara di depan saya. Kami dulu takut aturan ini bikin anak kami memberontak, kata Ibu Rina, 41 tahun. Ternyata anak-anak lebih cepat adaptasi daripada kita. Yang ribut justru beberapa orang tua yang merasa kehilangan alat pantau. Mereka biasa cek HP anak setiap saat untuk kontrol. Sekarang anak lebih mandiri. Orang tua malah bingung harus ngapain. Tawa kecil pecah di antara mereka. Saya rekam diam-diam, merasa semakin gelisah dengan narasi yang saya bawa dari Singapura.
Menjelang sore, saya mampir ke sebuah toko HP di pinggir jalan utama. Pemiliknya, Mas Andi, 29 tahun, sedang melayani pelanggan. Penjualan HP anak-anak memang turun 20% sejak aturan ini, Pak. Tapi yang naik justru penjualan jam tangan biasa dan buku catatan. Anak-anak sekarang lebih suka catat janji temu dengan teman di buku, bukan di Google Calendar. Dia tunjuk rak kecil di sudut toko. Ini yang laku keras sekarang. Buku diary motif kartun untuk anak SMP. Mereka pakai buat tulis jadwal belajar dan main offline. Saya kembali ke hotel saat matahari mulai condong ke barat. Di lobi, saya buka laptop dan coba susun draft artikel. Tapi lagi-lagi jari saya berhenti. Yang saya tulis tadi pagi terasa sudah basi. Saya hapus semuanya dan mulai dari nol. Hari kedua, saya melihat bukan pemberontakan, melainkan penyesuaian pelan yang melibatkan seluruh lingkungan. RT, sekolah, keluarga, bahkan pedagang kecil. Semua bergerak bersama. Malamnya, saya tidak bisa tidur cepat. Saya buka aplikasi berita Indonesia di ponsel. Ada satu artikel kecil yang menarik perhatian. Kelompok orang tua di Bandung ajukan petisi minta penundaan aturan karena khawatir anak kurang sosialisasi. Saya tersenyum miris. Mungkin itu sisi yang belum saya lihat. Besok saya rencanakan ke Bandung. Tapi sebelum itu, saya ingin lihat dulu bagaimana anak-anak menghabiskan malam tanpa scroll tak berujung. Saya matikan lampu kamar. Di kegelapan, saya ingat wajah Dika yang tersenyum saat cerita main bola. Rasanya ada sesuatu yang berubah di dalam dada saya. Bukan keyakinan yang langsung tumbang, tapi celah kecil yang mulai terbuka. Mungkin, hanya mungkin, cara Indonesia menangani ini bukanlah kegagalan yang saya harapkan. Tapi, saya masih ragu. Besok akan ada lebih banyak cerita, lebih banyak wajah, dan mungkin lebih banyak kejutan yang membuat saya harus mempertanyakan segalanya lagi. Saya bangun pagi-pagi sekali di hari ketiga. Mata masih berat karena semalam hampir tidak tidur. Jam menunjukkan 5.12. Saya buka aplikasi provider seluler lokal yang saya beli SIM card-nya di bandara. Notifikasi muncul. Selamat pagi, Pak Alex. Paket anak sehat aktif untuk nomor keluarga Anda jika ada. Kuota medsos terbatas setelah jam 20. Saya tersenyum sinis. Bahkan, nomor sementara saya ikut terdeteksi sebagai keluarga. Ini bagian dari sistem verifikasi usia yang saya ingin selidiki hari ini. Saya hubungi Mas Joko lagi. Pak, hari ini saya mau lihat bagaimana teknisnya di lapangan. Bisa ke kantor provider atau tempat verifikasi? Dia jawab singkat. Bisa. Saya antar ke gerai Telkomsel di Blok M. Tapi lebih baik kita mulai dari kelurahan dulu. Di sana ada tim verifikasi hybrid. Pukul 7.30, kami sudah tiba di kantor kelurahan Lebak Bulus. Ruangan kecil, AC-nya berisik, tapi bersih. Ada meja panjang dengan 3 komputer, scanner KTP, dan layar monitor yang menampilkan dashboard sederhana. Seorang petugas bernama Mbak Dewi, 28 tahun, menyambut kami. Ini sistem yang kami pakai, Pak. Bukan canggih seperti di Singapura, tapi cukup. Platform global wajib kirim data verifikasi usia ke server Kominfo. Kami di tingkat kelurahan hanya verifikasi manual untuk kasus khusus. Dia buka dashboard. Saya lihat ada kolom akun terblokir hari ini. Angka 187 di wilayah ini saja sejak 28 Maret. Bagaimana caranya? Tanya saya. Mbak Dewi jelaskan pelan. Orang tua daftarkan KTP digital mereka di aplikasi Peduli Lindungi, atau sekarang sudah integrasi dengan Satu Sehat. Saat anak buat akun baru atau login, platform cek tanggal lahir. Kalau di bawah 16, langsung nonaktif. Kalau ada yang pakai KTP palsu atau VPN, sistem deteksi pola penggunaan. Tapi yang paling efektif justru laporan dari warga. Mas Joko menambahkan, kami di RT punya daftar nomor HP anak-anak. Setiap minggu kami cross-check dengan data provider. Bukan untuk memata-matai, tapi untuk ingatkan. Kemarin ada satu ibu yang lapor anaknya masih buka Roblox lewat akun kakaknya. Kami datangi rumahnya, bicara baik-baik. Anaknya sekarang sudah pindah ke main catur offline di Posyandu.
Saya minta izin lihat proses verifikasi langsung. Seorang bapak datang dengan anak laki-lakinya yang berusia 14 tahun. Mereka mau daftarkan nomor baru untuk anak. Mbak Dewi scan KTP bapak, foto wajah anak dengan webcam sederhana, lalu masukkan data. Dalam 47 detik, saya catat jam di ponsel. Sistem keluarkan notifikasi. Akun anak ini akan dibatasi pada platform berisiko tinggi. Kuota edukasi 500 MB per hari tetap aktif untuk belajar. Bapak itu mengangguk lega. Terima kasih, Mbak. Anak saya dulu susah tidur karena game. Sekarang dia lebih rajin sholat subuh bareng saya. Saya keluar dari kelurahan dengan kepala penuh tanya. Di Singapura, sistem seperti ini pasti butuh server mahal, privasi ketat, dan demo besar. Di sini, semuanya berjalan dengan campuran teknologi sederhana dan kepercayaan antar tetangga. Saya tanya Mas Joko, apa tidak ada yang protes keras? Dia geleng. Ada, Pak. Tapi kebanyakan di grup WA elit. Di sini, orang lebih takut anaknya kecanduan daripada takut aturan. Siang harinya kami lanjut ke gerai provider di Blok M. Antrean tidak panjang, hanya 12 orang. Saya duduk di kursi tunggu, dengar obrolan. Seorang ibu muda bilang, Alhamdulillah, anak saya sekarang belajar lebih fokus. Dulu nilai matematika jelek karena main TikTok terus. Sekarang naik dari 6 jadi 8,5. Petugas gerai, Mas Rudi, mendengar dan ikut nimbrung. Kami dapat instruksi dari pusat untuk bantu verifikasi. Kalau ada keluhan, kami arahkan ke literasi digital gratis di aplikasi. Saya wawancara Mas Rudi di sudut gerai. Penjualan paket unlimited medsos memang turun, Pak. Tapi yang naik justru paket belajar dan keluarga. Orang tua sekarang lebih sering beli kuota bersama untuk anaknya nonton video edukasi YouTube yang sudah difilter. Dia tunjuk poster di dinding. Digital sehat untuk generasi tunas. Tunggu anak siap. Logo PP Tunas terpampang jelas. Sore menjelang, saya naik kereta komuter lain ke arah kota. Di dalam kereta, saya amati penumpang. Banyak remaja SMP dan SMA. Tapi hampir tidak ada yang scroll ponsel sendirian. Mereka ngobrol, baca buku, atau tidur. Satu anak perempuan umur sekitar 13 tahun duduk di sebelah saya. Dia pakai earphone, tapi dari nada suara yang samar, saya dengar dia dengar podcast tentang cerita rakyat Indonesia, bukan lagu tren TikTok. Saya tanya pelan, Dek, boleh tahu kenapa tidak buka IG? Dia angkat bahu. Capek, Pak. Dulu saya suka bandingin hidup saya sama orang lain. Sekarang saya lebih suka gambar di buku sketsa. Lebih tenang. Kereta berhenti di stasiun Manggarai. Saya turun, jalan kaki ke sebuah kafe kecil dekat sana. Di kafe itu, saya jumpa seorang kreator konten muda bernama Salsa, 19 tahun. Sudah di atas 16, jadi akunnya masih aktif. Dia cerita, banyak teman saya yang di bawah 16 sekarang beralih bikin konten offline. Mereka rekam video di sekolah pakai kamera biasa, lalu edit di komputer, terus upload pas sudah 16 nanti. Justru kualitasnya lebih bagus karena tidak buru-buru. Saya duduk lama di kafe itu, memandang lalu lintas sore yang mulai padat tapi tetap tertib. Hujan tipis mulai turun lagi. Saya buka catatan di ponsel dan ketik. Hari ketiga. Sistem verifikasi yang saya kira akan chaos ternyata berjalan dengan gotong royong. Bukan teknologi super, tapi manusia yang saling ingatkan. Anak-anak tidak memberontak seperti yang saya prediksi. Malah mereka yang mulai tunjukkan perubahan kecil yang positif. Tapi di dalam hati, saya masih ada keraguan. Saya ingat artikel yang saya baca semalam tentang petisi di Bandung. Besok saya rencanakan ke sana untuk lihat sisi yang melawan. Karena kalau semuanya terlalu mulus, pasti ada yang disembunyikan. Atau mungkin justru inilah yang membuat saya mulai gelisah. Bahwa Indonesia sedang melakukan sesuatu yang sulit dilakukan negara lain. Dengan cara yang sangat Indonesia. Malam itu di hotel saya telepon editor saya di Singapura. Ceritanya belum seperti yang kita bayangkan, kata saya pelan. Dia tertawa di ujung sana. Justru itu yang bagus, Alex. Terus gali.
Kita butuh angle yang jujur. Saya tutup telepon, tapi kata jujur itu terngiang. Apakah selama ini saya yang tidak jujur pada diri sendiri? Saya tiba di Bandung pagi itu dengan kereta api Parahyangan yang berangkat tepat pukul 06 dari stasiun Gambir. Perjalanan 3 jam berlalu cepat. Di dalam kereta ekonomi, AC dingin, kursi bersih, dan tidak ada yang berisik. Beberapa keluarga duduk bersama. Anak kecil bermain kartu Uno, bukan main game di HP. Saya catat jam. Kereta berangkat on time. Tiba di Bandung pukul 9.03 tepat. Di Singapura, saya biasa telat 5-10 menit. Tapi ini Indonesia yang saya kira selalu chaos. Di stasiun Bandung, saya langsung naik taksi online ke sebuah kompleks perumahan mewah di Dago. Disinilah kelompok orang tua yang mengajukan petisi penundaan aturan berkumpul. Namanya Komunitas Orang Tua Peduli Digital, singkatnya KOPD. Ketua mereka, Bu Rina Wijaya, 45 tahun, istri pengusaha properti, sudah menunggu di rumahnya yang besar dengan taman depan luas. Pak Alex, terima kasih sudah datang dari jauh. Kami ingin suara kami didengar juga, katanya sambil menyajikan teh tarik dan kue lapis legit. Ruang tamu penuh ibu-ibu dan bapak-bapak berpakaian rapi. Ada sekitar 18 orang. Bu Rina buka pertemuan. Kami tidak anti aturan, Pak. Tapi pelaksanaannya terlalu mendadak. Anak-anak kami butuh medsos untuk belajar, networking, bahkan cari beasiswa luar negeri. Kalau dibatasi, mereka akan ketinggalan. Seorang bapak, Pak Budi, menambahkan, saya khawatir anak saya jadi kurang percaya diri. Teman-temannya di sekolah lain masih bebas. Anak saya merasa diisolasi. Saya rekam semuanya. Ini adalah sisi yang saya cari sejak awal. Protes dari kelas menengah atas. Saya tanya, apa sudah ada dampak nyata? Bu Rina mengangguk keras. Anak saya, Nadia, 15 tahun, dulu aktif di Instagram belajar bahasa Inggris. Sekarang akunnya terkunci. Dia jadi murung. Kemarin dia bilang, Mama, aku merasa dunia aku kecil sekarang. Beberapa ibu lain mengiyakan. Suasana ruangan terasa berat. Saya minta izin bertemu Nadia. Gadis itu turun dari lantai atas, memakai seragam rumah yang simpel. Wajahnya datar. Halo Om, Om dari Singapura ya? Mau tanya soal aturan ini? Saya mengangguk. Kami duduk di taman belakang, jauh dari orang tua. Saya tanya pelan, kamu marah sama aturan ini? Nadia diam sebentar, lalu tersenyum kecil. Awalnya iya Om, tapi sekarang saya malah senang. Saya kaget. Kenapa? Dia cerita panjang. Dulu saya buka IG tiap bangun tidur, sampai malam. Bandingin diri sama influencer. Badan saya kurus karena jarang makan, tidur cuma 5 jam. Sekarang, saya bangun jam 5.30, olahraga di taman kompleks, terus belajar. Malamnya saya baca novel fisik, bukan Wattpad. Nilai saya naik, Om. Bahkan saya ikut klub debat sekolah lagi. Dulu saya malas karena sibuk reply komentar. Matanya berbinar. Yang aneh, mama yang sekarang ribut. Dia bilang takut saya ketinggalan tren. Padahal saya yang ajarin mama cara pakai fitur parental control di HP-nya sendiri. Saya hampir tertawa. Twist pertama yang benar-benar membuat saya goyah. Orang tua yang protes, anaknya justru merasa lebih bebas. Saya rekam percakapan itu diam-diam. Nadia lanjut. Banyak teman saya di komunitas ini juga bilang sama. Kami buat grup rahasia di WA. Bukan untuk bypass, tapi untuk share cara isi waktu luang. Ada yang mulai belajar masak, ada yang main bulu tangkis, ada yang bikin komik manual. Rasanya dunia nyata lebih besar sekarang. Saya kembali ke ruang tamu. Tanya ke Bu Rina lagi. Bu, apa Ibu sudah dengar cerita anak Ibu? Bu Rina diam sebentar. Nadia memang bilang begitu. Tapi saya tetap khawatir. Dunia sekarang kompetitif, Pak. Kalau tidak aktif di medsos, anak saya susah dapat kesempatan. Saya tidak langsung jawab.
Saya hanya catat bahwa di sini yang melawan justru orang tua, bukan anak. Siang harinya, saya keluar dari kompleks itu dan jalan-jalan di sekitar Dago. Saya mampir ke sebuah mall kecil. Di food court, saya lihat sekelompok remaja umur 14-15 tahun duduk bareng tanpa HP di tangan. Mereka tertawa keras, main tebak-tebakan, pesan es teh manis dan gorengan. Salah satu anak, namanya Fajar, bilang ke saya saat saya dekati. Dulu kami tiap kumpul pasti sibuk foto-foto buat story. Sekarang kami benar-benar ngobrol. Lebih asyik, Om. Tidak ada yang pura-pura bahagia di layar. Saya lanjut ke sebuah studio kecil milik kreator konten muda. Namanya Andi, 17 tahun, sudah boleh pakai medsos. Dia sedang edit video pendek tentang hari tanpa scroll. Om, sejak aturan ini subscriber saya malah naik. Karena konten saya sekarang tentang aktivitas offline. Anak-anak di bawah 16 kirim video mereka main gitar, masak, atau tanam bunga. Lalu saya edit dan upload. Mereka senang karena merasa dilihat tanpa harus buka akun sendiri. Malam harinya, saya kembali ke Jakarta dengan kereta malam. Di dalam kereta yang hampir penuh, suasana tenang. Banyak penumpang tidur. Beberapa baca buku. Saya buka laptop dan ketik catatan. Hari keempat. Di Bandung, saya cari protes anak muda. Yang saya temukan justru anak-anak yang bersyukur. Orang tua kelas menengah yang masih melekat pada layar, anak-anak yang mulai lepas. Twist ini membuat saya bertanya, siapa sebenarnya yang perlu dibatasi? Saya pandang keluar jendela. Lampu-lampu kota lewat cepat. Hujan deras di luar, tapi kereta tetap lancar. Saya rasakan ada sesuatu yang bergeser di dalam diri saya. Prasangka saya mulai retak. Bukan karena pidato pemerintah, tapi karena wajah Nadia yang tersenyum saat cerita baca novel. Karena tawa remaja di food court. Karena cara Andi edit video dengan tangan yang tenang. Di hotel, sebelum tidur, saya buka grup chat dengan editor. Saya ketik, cerita ini berubah arah. Anak-anak tidak memberontak. Mereka malah mengajar kami. Balasan datang cepat. Bagus. Terus gali. Jangan buru-buru simpulkan. Saya tutup laptop. Besok saya rencanakan ke tempat umum yang ramai. Mall besar di Jakarta. Saya ingin lihat bagaimana anak remaja berperilaku di luar pengawasan sekolah dan RT. Karena kalau di sini juga tertib, maka saya benar-benar harus mengakui bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di Indonesia. Saya tiba di Plaza Senayan pukul 14.37 siang itu, hari kelima perjalanan saya di Jakarta. Udara mall terasa sejuk setelah hujan deras di luar. Saya sengaja pilih jam ramai akhir pekan agar bisa melihat langsung bagaimana remaja di bawah 16 tahun menghabiskan waktu tanpa akses medsos penuh. Ekspektasi saya masih setengah-setengah. Mungkin ada yang diam-diam pakai VPN. Mungkin ada kerumunan yang manyun di food court. Atau setidaknya ada tanda-tanda ketegangan. Tapi yang saya temui justru suasana yang hampir terlalu normal. Di area food court lantai 3, meja-meja penuh kelompok anak SMP dan SMA. Mereka makan ayam geprek, es teh manis, dan kentang goreng sambil bicara keras, tertawa, saling dorong-dorong bahu. Tidak ada yang memegang ponsel di tangan untuk scroll. Beberapa memang letakkan HP di atas meja, tapi layarnya gelap. Saya duduk di meja sebelah, pura-pura baca menu, dan pasang telinga. Seorang gadis bernama Lila, 14 tahun, sedang cerita dengan semangat. Gue kemarin ikut lomba mewarnai di komunitas RT. Menang tempat ketiga. Hadiahnya tas sekolah baru. Teman-temannya tepuk tangan kecil. Yang lain bilang, kalau dulu gue pasti upload langsung ke story. Tapi sekarang gue foto pakai kamera biasa, simpan di galeri, besok cerita ke kalian di sini. Mereka tidak terlihat tertekan. Malah terlihat lebih hidup. Mata mereka bertemu saat bicara, bukan ke layar. Saya dekati mereka pelan, perkenalkan diri sebagai jurnalis dari Singapura. Mereka tidak takut, malah antusias. Om mau lihat gimana kami sekarang? Ayo ikut ke lantai bawah, ada event komunitas anak muda. Saya ikut.
Di area tengah mall, ada stand kecil bertuliskan Weekend Tanpa Scroll, main bareng. Ada permainan tradisional seperti congklak, ular tangga raksasa, dan meja untuk menggambar bersama. Sekitar 40 anak umur 12-15 tahun sedang antre main. Petugasnya adalah mahasiswa volunteer dari UI, memakai kaos bertuliskan Generasi Sehat Digital. Seorang anak laki-laki bernama Reza, 13 tahun, menang congklak dan teriak kegirangan. Ini lebih seru daripada lihat orang menang di TikTok, Om. Gue bisa rasain sendiri kemenangannya. Saya tanya apakah mereka merasa kehilangan. Reza geleng cepat. Awalnya kangen, Om. Tapi setelah seminggu, gue sadar banyak waktu yang gue buang. Sekarang gue bisa latihan basket tiap sore. Nilai IPA naik dan teman-teman gue lebih deket. Di sebelah stand ada booth provider yang buka layanan Parental Control Workshop. Orang tua bisa daftar gratis untuk belajar atur batas HP anak. Saya lihat antrean 8 orang tua yang antusias. Seorang ibu, Bu Maya, 39 tahun, bilang ke saya, "Dulu saya selalu cek HP anak saya diam-diam. Sekarang saya malah belajar bareng dia. Anak saya ajarin saya cara blokir konten negatif. Rasanya kami lebih dekat sekarang." Saya lanjut jalan ke area bioskop. Di depan loket, ada 2 remaja yang baru keluar dari film animasi Indonesia. Mereka bicara panjang tentang ceritanya. Filmnya bagus banget, bro. Karakter utamanya mirip kita, lagi belajar lepas dari HP. Tidak ada yang foto poster untuk diposting. Mereka hanya simpan kenangan di kepala dan cerita langsung ke teman. Menjelang sore, saya naik ke lantai atas tempat zona kreatif. Di sana ada workshop sederhana, membuat komik manual. Sekitar 25 anak duduk di karpet, menggambar dengan pensil warna. Seorang fasilitator, Mas Dimas, 24 tahun, bilang, "Dulu anak-anak minta konten digital terus. Sekarang mereka datang sendiri, bawa kertas dan pensil. Hasil gambarnya lebih kreatif karena tidak tergesa-gesa copy trend." Saya duduk di pojok, amati. Seorang gadis kecil umur 12 tahun mendekat, tunjuk gambarnya. "Ini cerita tentang saya yang dulu kecanduan HP, Om. Sekarang saya jadi pahlawan yang selamatkan waktu." Gambarnya sederhana tapi penuh warna. Saya rasakan ada kehangatan yang aneh di dada. Ini bukan mall yang penuh zombie layar seperti yang sering saya lihat di Singapura atau Bangkok. Saat matahari mulai terbenam, saya keluar mall dan duduk di bangku taman luar. Hujan sudah reda, udara segar. Saya buka catatan dan ketik. Hari kelima. Di mall besar yang seharusnya jadi tempat anak buang waktu di medsos, saya lihat mereka main congklak, tertawa bareng, dan buat komik dengan tangan sendiri. Bukan karena takut aturan, tapi karena mereka mulai menemukan kesenangan yang lebih nyata. Tapi cerita belum selesai. Saya masih ingin lihat sisi lain yang mungkin lebih dalam. Malam ini saya rencanakan kunjungan ke sebuah keluarga kelas menengah di kawasan Kemang yang katanya masih melawan aturan. Bu Rina dari Bandung kemarin kasih kontak seorang temannya di Jakarta. Namanya Bu Linda, 42 tahun. Ibu rumah tangga dengan 2 anak remaja. Dia aktif di grup petisi online. Saya tiba di rumah Bu Linda pukul 19.15. Rumahnya rapi. Ada mobil Avanza di garasi. Bu Linda menyambut dengan senyum tipis, tapi matanya lelah. "Pak Alex, masuk. Anak saya lagi di kamar. Mereka bilang sudah bosan dengan aturan ini." Kami duduk di ruang keluarga. Televisi menyala pelan menayangkan berita. Anak pertamanya, Arya, 15 tahun, turun sebentar, ambil minum, lalu kembali ke kamar tanpa banyak bicara. Bu Linda menghela napas. "Lihat kan, Pak, dia jadi pendiam. Dulu dia cerita banyak di meja makan tentang apa yang dia lihat di TikTok. Sekarang diam saja." Saya minta izin bicara dengan Arya. Bu Linda mengizinkan. Saya ketuk pintu kamar pelan. Arya buka, memakai hoodie biasa. Kamarnya bersih. Ada poster bola di dinding, buku pelajaran di meja. "Om dari Singapura? Mau tanya soal HP ya?" Kami duduk di tepi kasur. Saya tanya langsung.
Kamu marah sama mama karena aturan ini? Arya tersenyum kecil, hampir seperti Nadia di Bandung. Awalnya iya om, tapi sekarang gue malah kasihan sama mama. Saya angkat alis. Kenapa? Dia cerita pelan, suaranya tenang. Mama dulu selalu sibuk cek HP gue, takut gue liat yang jelek. Sekarang gue yang ajarin mama cara matiin notifikasi grup arisan yang bikin stres. Mama mulai olahraga pagi bareng gue. Kami jalan di taman kompleks, ngobrol tentang mimpi gue mau jadi arsitek. Dulu kami jarang ngobrol panjang karena sibuk masing-masing di HP. Sekarang mama bilang rumah terasa lebih hangat. Arya tunjuk buku sketsa di meja. Ini desain rumah impian gue. Dulu gue cuma gambar di aplikasi, sekarang di kertas. Lebih detail. Bu Linda yang diam-diam mendengar dari pintu masuk pelan. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak nyangka, Pak. Saya pikir aturan ini musuh. Tapi anak saya yang justru mengajar saya melepaskan ketakutan. Saya yang selama ini terlalu takut dunia luar. Padahal anak saya lebih kuat daripada yang saya kira. Kami bertiga duduk di ruang keluarga sampai larut. Bu Linda buat teh hangat. Arya cerita tentang rencananya ikut lomba desain sekolah. Bu Linda dengar dengan penuh perhatian. Sesekali tanya detail. Saya duduk diam, hanya rekam suara di hati. Twist kedua yang lebih dalam. Bukan anak yang butuh dibatasi, tapi orang tua yang perlu diajar ulang cara mendampingi. Pukul 22.47 saya pamit pulang. Di taksi online menuju hotel, saya pandang lampu kota yang berkelap-kelip. Hujan mulai turun lagi pelan. Saya buka voice note dan rekam. Hari kelima berakhir. Saya datang mencari pemberontakan anak muda di mall dan rumah-rumah mewah. Yang saya temukan justru anak-anak yang mengajar orang tua mereka tentang kehidupan yang lebih sederhana dan lebih dekat. Prasangka saya bukan hanya retak, sudah mulai hancur pelan-pelan. Besok adalah hari ke-6. Saya rencanakan kunjungan terakhir ke sebuah warung kopi malam di pinggir kota, tempat anak muda biasa nongkrong. Saya ingin lihat apakah perubahan ini benar-benar merata atau hanya di kalangan tertentu. Karena kalau di warung kopi sederhana pun anak-anak sudah berubah. Maka saya harus siap mengakui bahwa Indonesia sedang menulis bab baru yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya tiba di warung kopi sederhana bernama Warung Kopi Mbah Joyo di pinggir Jalan Raya Bogor sekitar pukul 20.15 malam itu, hari ke-6. Warungnya kecil, hanya ada tenda biru besar, kursi plastik warna-warni, dan lampu neon kuning yang berkedip pelan. Asap rokok kretek campur aroma kopi hitam pekat. Bukan tempat anak muda kekinian, tapi justru disinilah saya ingin melihat apakah perubahan itu benar-benar merata sampai ke anak-anak biasa dari keluarga sederhana. Meja-meja penuh. Ada sekitar 20 orang, kebanyakan remaja laki-laki dan perempuan umur 13-15 tahun, campur dengan bapak-bapak sopir angkot dan ibu-ibu penjual gorengan. Musik dangdut pelan mengalun dari speaker kecil. Yang mengejutkan saya, hampir tidak ada yang memegang ponsel. Beberapa memang letakkan HP di atas meja, tapi layarnya mati total. Mereka sibuk ngobrol, main domino, atau cuma diam-diam dengerin cerita orang tua. Saya pesan kopi tubruk dan pisang goreng, lalu duduk di meja pojok. Seorang anak laki-laki bernama Tony, 14 tahun, anak seorang tukang ojek, langsung nyapa saya ramah. Om, dari mana? Singapura? Wah, jauh banget. Mau denger cerita kami ya? Teman-temannya ikut mendekat. Mereka tidak malu, malah antusias cerita. Tony bilang, dulu tiap malam di sini kami pada buka TikTok bareng. Lihat challenge, ketawa-ketawa, tapi besok paginya capek sekolah. Sekarang, kami main domino sampai larut. Tapi besok pagi bangun segar. Kemarin gue menang 12 ronde, Om. Hadiahnya cuma gorengan gratis dari Mbah Joyo. Tapi rasanya lebih enak daripada like di HP. Teman perempuannya, Rina, 13 tahun, tambah. Gue sekarang suka bantu ibu jualan gorengan setelah maghrib. Dulu gue cuma duduk di sini, scroll terus. Sekarang ibu senang, bilang anaknya sudah gede.
Saya tanya apakah ada yang masih coba bypass aturan. Tony geleng sambil tertawa. Pernah sih om, gue coba pakai akun kakak. Tapi pas buka langsung muncul notifikasi waktu kamu habis. Terus Mbah Joyo yang lihat langsung bilang, Tony, pulang sana, besok sekolah. Semua di sini saling ingatkan. Kalau ada yang buka HP lama-lama, teman-teman langsung usir main domino. Mbah Joyo sendiri, pemilik warung berusia 62 tahun, mendekat sambil bawa teko kopi. Anak-anak ini sekarang lebih sopan, Pak. Dulu mereka datang, duduk diam, mata ke HP. Sekarang mereka sapa saya, Mbah. Pesan kopi, bayar pas, bahkan bantu angkat kursi kalau hujan deras. Saya senang. Warung ini jadi seperti rumah kedua buat mereka. Saya amati sekitar. Di meja sebelah, ada sekelompok anak yang lagi cerita tentang rencana main futsal besok pagi di lapangan kampung. Mereka buat jadwal manual di kertas bekas truk warung. Jam 6 kumpul, jangan telat, kata salah satu. Suara mereka keras, tapi tidak kasar. Tidak ada yang bilang, nanti gue post di story ya. Pukul 21.40, hujan deras turun lagi. Warung semakin ramai karena orang berteduh. Anak-anak tidak bubar. Mereka malah bantu Mbah Joyo tarik tenda lebih dalam supaya tidak basah. Saya lihat tangan mereka yang kecil, tapi sigap angkat kursi plastik. Sapu air genangan dengan lap. Tidak ada yang komplain, HP gue basah. Mereka hanya tertawa basah-basahan. Saya duduk sampai hampir jam 23. Tony pamit pulang duluan karena besok ada ulangan matematika. Om, kalau mau datang lagi besok, kami ada acara bikin layangan di lapangan. Mau ikut? Saya mengangguk. Saat dia pergi naik motor angkot bersama teman, saya rasakan ada kehangatan yang aneh. Ini anak-anak dari keluarga biasa, bukan yang punya HP mahal atau akses internet cepat. Tapi mereka berubah dengan cara yang sangat sederhana. Di perjalanan kembali ke hotel dengan taksi, saya buka catatan suara. Hari ke-6. Di warung kopi pinggir jalan yang sederhana, saya lihat anak-anak tertawa lebih keras, saling ingatkan, dan bantu orang tua tanpa diminta. Bukan karena takut polisi digital, tapi karena mereka menemukan kembali rasa kebersamaan yang sudah lama hilang di balik layar. Malam itu di kamar hotel, saya tidak langsung tidur. Saya buka laptop dan mulai menulis draft panjang untuk diri sendiri. Prasangka saya yang dulu, bahwa Indonesia akan chaos. Anak-anak memberontak, orang tua marah besar, sudah hampir lenyap total. Yang tersisa hanya rasa hormat yang pelan tumbuh. Besok adalah hari terakhir saya di Jakarta sebelum pulang ke Singapura. Saya rencanakan kunjungan penutup ke sekolah yang sama di Lebak Bulus, lalu ke bandara. Saya ingin lihat apakah perubahan ini benar-benar bertahan atau hanya sementara. Tapi dalam hati, saya sudah tahu jawabannya. Indonesia tidak sedang memaksakan larangan dengan tangan besi. Mereka sedang mengajak seluruh masyarakat, RT, sekolah, orang tua, bahkan pemilik warung kopi, untuk bersama-sama mendidik generasi yang lebih sadar. Cara yang lambat, kadang berantakan, tapi penuh kehangatan manusiawi. Saya matikan lampu. Di kegelapan, saya bisik pelan ke diri sendiri. Alex, kamu datang untuk mencari kegagalan. Tapi yang kamu temukan adalah pelajaran tentang kesabaran dan gotong royong yang jarang sekali kamu lihat di negara yang kamu anggap lebih maju. Saya kembali ke SMP Negeri 12 di Lebak Bulus pagi itu. Hari ke-7, dan sekaligus hari terakhir saya di Indonesia. Jam menunjukkan 06.38. Saat saya turun dari ojek online di depan gerbang sekolah yang sama. Hujan gerimis tipis masih turun, sama seperti hari pertama. Tapi kali ini, saya tidak lagi bawa ponsel siap merekam kerumunan marah. Saya hanya bawa catatan kecil, dan rasa penasaran yang sudah bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam. Rasa rendah hati yang pelan tumbuh sejak saya duduk di warung kopi Mbah Joyo semalam. Gerbang sudah terbuka lebar. Siswa berjalan masuk dengan langkah ringan. Tas mereka basah sedikit oleh hujan, tapi wajah mereka cerah. Saya berdiri di tempat yang sama seperti 7 hari lalu.
Bu Siti, guru BK yang pertama kali saya temui, langsung menyapa dari kejauhan. Pak Alex, kembali lagi. Mari masuk, kopi sudah disiapkan. Di ruang guru, suasana lebih ramai dari biasanya. Ada 2 guru lain dan seorang orang tua siswa yang sedang bicara pelan. Bu Siti tuang kopi untuk saya. Hari ini kami ada pertemuan kecil dengan orang tua yang dulu sempat protes. Mau ikut mendengar? Saya mengangguk. Kami pindah ke ruang pertemuan kecil di belakang. Di sana sudah duduk 6 orang tua, termasuk Ibu Ani yang saya temui di perumahan waktu itu. Suasana tidak tegang. Bu Siti buka dengan suara lembut. Terima kasih sudah datang lagi. Hari ini kita hanya sharing, bukan menghakimi. Ibu Ani bicara duluan. Dulu saya termasuk yang paling ribut di grup WA. Saya takut anak saya Dika ketinggalan zaman. Tapi seminggu ini, Dika pulang sekolah langsung bantu saya cuci piring. Terus cerita tentang pelajaran di sekolah dengan mata berbinar. Malamnya dia tidur jam 9, bangun subuh tanpa saya bangunin. Saya yang sekarang malah belajar dari dia cara tidak buka HP saat makan malam. Seorang ibu lain, namanya Bu Dewi, menambahkan dengan suara pelan. Anak saya yang kelas 9 kemarin bilang, "Mah, terima kasih ya udah ikut aturan ini." Dia bilang dulu dia sering iri lihat teman yang post foto liburan mewah. Sekarang dia sadar hidup kami cukup. Dan dia lebih bangga saat bantu ayahnya benerin motor di garasi. Ruangan diam sebentar. Tidak ada yang saling menyalahkan. Hanya anggukan pelan dan senyum kecil. Saya duduk di pojok, mendengarkan tanpa banyak bertanya. Ini bukan pertemuan protes. Ini seperti pertemuan keluarga besar yang sedang belajar bersama. Bu Siti tutup dengan kata-kata sederhana. Kita tidak sempurna. Kadang masih ada yang bocor. Masih ada anak yang coba bypass. Tapi yang penting, kita saling ingatkan dengan cara yang manusiawi. Bukan karena takut denda, tapi karena kita peduli satu sama lain. Setelah pertemuan selesai, saya ikut Bu Siti keliling sekolah. Di kelas 8A, saya lihat papan Digital Detox Challenge sudah penuh stiker. Hampir semua nama siswa ada di sana. Seorang siswa, Rian yang saya wawancara hari pertama, mendekat. Pak Alex, Om masih ingat saya? Sekarang saya sudah 12 hari tidak buka TikTok. Rasanya kepala lebih ringan, Pak. Nilai bahasa Inggris saya naik dari 7,2 jadi 8,7. Dia tersenyum lebar. Giginya putih. Saya hanya bisa mengangguk. Tenggorokan saya tiba-tiba terasa sesak. Di lapangan sekolah, siswa sedang istirahat. Bukan main HP, tapi main voli dan petak umpet. Tawa mereka pecah di udara pagi yang basah. Seorang guru olahraga bilang ke saya, dulu lapangan sepi karena anak-anak lebih suka duduk di pojok dengan HP. Sekarang, kami susah cari bola yang hilang karena mereka main terus. Pukul 10.15, saya pamit dari sekolah. Bu Siti antar saya sampai gerbang. Pak Alex, terima kasih sudah datang berkali-kali. Jangan lupa ceritakan yang sebenarnya ya di Singapura. Saya jabat tangannya erat. Bu, saya yang harus terima kasih. Saya datang dengan banyak prasangka. Pulang dengan banyak pelajaran. Saya naik taksi ke Bandara Soekarno-Hatta. Sepanjang jalan tol, saya buka laptop dan mulai menulis artikel yang sebenarnya bukan draft sensasional yang saya siapkan di awal. Judul yang muncul di kepala saya sekarang adalah Indonesia mengajari saya cara melepas layar dengan kehangatan gotong royong. Saya ketik pelan. Jari saya berhenti sesekali karena harus menghapus kalimat yang masih terlalu sinis. Di bandara, proses check-in lancar seperti hari pertama saya tiba. Petugas tersenyum. Selamat jalan pulang, Pak. Semoga sukses dengan tulisannya. Saya duduk di ruang tunggu gate, pandang keluar jendela ke landasan basah oleh hujan. Pesawat saya akan berangkat pukul 14.50. Saya ambil ponsel, buka galeri foto. Ada ratusan gambar yang saya ambil selama seminggu ini. Gerbang sekolah pagi hari, wajah Tony yang tertawa di warung kopi, gambar komik buatan anak di mall, senyum Nadia di Bandung,
tangan Arya yang memegang buku sketsa. Saya tidak lagi melihat bukti kegagalan. Saya melihat potret sebuah bangsa yang sedang belajar bersama, pelan tapi pasti, untuk melindungi anak-anaknya tanpa kehilangan kehangatan manusiawinya. Pesawat lepas landas tepat waktu. Dari ketinggian, saya lihat Jakarta yang hijau dan padat di bawah awan. Saya tutup mata dan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun meliput, saya merasa bukan hanya jurnalis yang pulang dengan cerita. Saya merasa seperti orang yang baru saja diajari cara melihat dunia dengan lebih lembut. Di Singapura nanti, saya akan tulis artikel itu dengan jujur, bahwa saya datang untuk mencari chaos dan kegagalan regulasi. Tapi yang saya temukan adalah sebuah masyarakat yang mengubah pembatasan menjadi kesempatan untuk kembali dekat. Antara anak dan orang tua, antara tetangga dan tetangga, antara generasi lama dan generasi baru. Indonesia tidak sempurna, tapi cara mereka menjalankan aturan besar ini dengan gotong royong, kesabaran, dan kebaikan sehari-hari membuat saya malu pada prasangka saya sendiri. Saya buka catatan terakhir di ponsel dan ketik kalimat penutup untuk diri sendiri. Saya datang sebagai orang luar yang penuh keraguan. Saya pulang sebagai saksi bisu bahwa kadang regulasi yang paling sulit justru bisa menjadi jembatan paling indah ketika seluruh rakyat memilih berjalan bersama dengan hati yang terbuka. Pesawat terus terbang menembus awan. Di bawah sana, hujan masih turun di Jakarta. Tapi saya tahu, besok pagi, ribuan anak Indonesia akan bangun lebih segar, tertawa lebih lepas, dan belajar dengan kepala yang lebih ringan. Karena suatu hari, orang-orang dewasa di sekitar mereka memilih untuk peduli, bukan hanya memantau. Dan itu, bagi saya, adalah keajaiban kecil yang sangat Indonesia. Saya mendarat di Bandara Changi, Singapura pukul 17.25 waktu setempat. Udara di dalam terminal terasa dingin dan steril seperti biasa. Lampu-lampu LED putih menyala terang. Lantai mengkilap. Orang-orang berjalan cepat dengan mata tertuju ke ponsel masing-masing. Saya tarik koper, lewati imigrasi dalam waktu kurang dari 4 menit, dan langsung naik MRT menuju pusat kota. Semuanya efisien, tepat waktu, dan sepi dari suara manusia. Di dalam kereta, hampir semua penumpang tenggelam dalam layar. Remaja di sebelah saya scroll Instagram tanpa henti. Ibu-ibu cek grup chat. Bapak-bapak baca berita sambil earphone. Tidak ada yang saling pandang, tidak ada obrolan kecil. Saya duduk diam, memegang pegangan atas, dan tiba-tiba merasa ada yang hilang. Suara tawa anak-anak di warung Mbah Joyo, senyum Bu Siti di ruang guru, tangan kecil Rian yang menunjuk papan tantangan detox. Semua itu terasa jauh sekali sekarang. Malamnya, di apartemen kecil saya di Orchard, saya buka laptop dan mulai menyusun artikel akhir. Judul yang saya pilih sederhana. Di Indonesia, saya belajar melepas layar dengan cara yang paling manusiawi. Saya tulis pelan, hampir seperti sedang bercerita kepada diri sendiri. Saya ceritakan semuanya dari awal. Bagaimana saya mendarat di Soekarno-Hatta dengan prasangka penuh, siap menulis tentang kegagalan negara berkembang yang mencoba mengatur dunia digital. Bagaimana pagi pertama di gerbang sekolah Lebak Bulus menghancurkan ekspektasi saya dalam hitungan menit. Bagaimana sistem verifikasi yang saya kira akan kacau ternyata berjalan dengan campuran teknologi sederhana dan gotong royong RT. Bagaimana di Mall Plaza Senayan saya melihat anak-anak bermain congklak dan menggambar komik, bukannya scroll. Bagaimana di Bandung, anak-anak justru yang mengajar orang tua mereka untuk tidak takut ketinggalan zaman. Dan bagaimana di warung kopi pinggir jalan, anak tukang ojek tertawa lebih keras saat main domino daripada saat mereka dulu main TikTok. Saya tulis tentang twist yang paling menyentuh, bahwa yang paling melawan bukan anak di bawah 16 tahun, melainkan sebagian orang tua yang masih terikat pada kontrol dan ketakutan. Dan bagaimana anak-anak itu, dengan sabar dan tanpa dendam, justru mengulurkan tangan untuk mengajari orang tua mereka cara hidup yang lebih ringan. Saya akhiri artikel dengan paragraf panjang yang saya tulis ulang berkali-kali sampai mati lampu. Saya datang ke Indonesia sebagai jurnalis yang skeptis,
Saya mencari bukti bahwa sebuah negara besar dengan segala kerumitannya tidak akan mampu menjalankan regulasi sebesar ini tanpa chaos. Tapi selama 7 hari, saya melihat sesuatu yang jauh lebih kuat daripada teknologi atau aturan. Sebuah masyarakat yang memilih bergerak bersama. Bukan karena takut sanksi, tapi karena mereka peduli pada anak-anak mereka. Arte mengingatkan, sekolah mendampingi, orang tua belajar, dan anak-anak sendiri yang akhirnya memilih meletakkan ponsel di tas sebelum masuk gerbang sekolah. Indonesia tidak mengklaim sempurna. Masih ada kebocoran, masih ada yang protes, masih ada yang merasa kehilangan. Tapi di balik semua itu, ada kehangatan yang jarang saya temui di negara-negara yang menganggap diri lebih maju. Di sini, regulasi bukanlah tembok besi. Ia adalah undangan untuk seluruh desa, seluruh kampung, seluruh keluarga, untuk duduk bersama dan berkata, kita lindungi anak kita dengan cara kita sendiri. Saya pulang dengan tas yang lebih ringan, dan hati yang jauh lebih penuh. Karena saya baru saja menyaksikan sebuah bangsa yang sedang menulis bab baru tentang pengasuhan di era digital. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kontrol ketat, tapi dengan kesabaran, kebersamaan, dan kebaikan yang sangat sederhana. Terima kasih, Indonesia. Kamu tidak hanya membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kamu mengingatkan saya bahwa kadang, untuk maju, kita perlu belajar mundur selangkah. Bersama. Saya tekan publish di platform internal kantor pukul 2.17 dini hari. Esok paginya, artikel itu sudah dibaca ribuan orang. Beberapa rekan jurnalis di Singapura kirim pesan. Alex, ini beda dari biasanya. Kamu kedengarannya tersentuh. Saya hanya balas dengan emoji senyum kecil. Beberapa hari kemudian, saya terima pesan WA dari Bu Siti. Foto gerbang sekolah pagi hari, siswa berjalan masuk dengan tas di punggung. Di bawah foto itu tertulis, Pak Alex, anak-anak masih lanjut tantangannya. Kemarin ada yang berhasil 30 hari tanpa scroll. Mereka bilang, ini buat Om Alex yang datang dari jauh. Saya duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Singapura yang berkilauan. Hujan deras di luar, tapi di dalam dada saya terasa hangat. Saya balas pesan Bu Siti dengan satu kalimat pendek. Terima kasih, Bu. Cerita ini akan saya bawa pulang selamanya. Dan suatu hari, kalau boleh, saya ingin kembali. Bukan sebagai jurnalis yang mencari drama, tapi sebagai teman yang ingin belajar lebih banyak. Saya letakkan ponsel di meja. Di luar, hujan Singapura turun tanpa suara. Tapi di telinga saya masih terngiang tawa anak-anak di warung Mbah Joyo. Suara bel sekolah di Lebak Bulus, dan kata-kata pelan Bu Siti. Kami tidak mau jadi polisi digital, Pak. Kami mau jadi teman yang mengajarkan anak-anak ini cara hidup di dunia yang sudah terlalu keras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidur tanpa membuka ponsel sebelum mati lampu. Saya hanya memejamkan mata dan tersenyum kecil di kegelapan. Karena saya tahu, di suatu tempat di Jakarta yang masih hujan, ribuan anak Indonesia sedang belajar tidur lebih awal, bangun lebih segar, dan menjalani hari dengan kepala yang lebih ringan, berkat sebuah aturan yang ternyata bisa dijalankan dengan cara yang paling lembut dan paling Indonesia. Saya masih duduk di balkon apartemen di Orchard malam itu. Hujan Singapura turun deras tanpa suara di balik kaca tebal. Ponsel saya sudah saya letakkan jauh di meja dalam. Layarnya mati total. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa perlu cek notifikasi sebelum tidur. Saya hanya memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip samar. Dan pikiran saya kembali melayang ke Jakarta yang saya tinggalkan kemarin. 7 hari yang singkat itu terasa seperti berbulan-bulan. Setiap adegan kecil masih begitu jelas. Gerbang sekolah Lebak Bulus yang basah oleh gerimis pagi, suara tawarian saat cerita nilai bahasa Inggrisnya naik, tangan kecil Tony yang sigap angkat kursi plastik di warung Mbah Joyo saat hujan deras, senyum malu-malu Nadia di taman belakang rumah mewah di Dago, dan pelukan pelan Bu Linda ke Arya di ruang keluarga Kemang.
Semua itu bukan drama besar. Tidak ada teriakan, tidak ada demo, tidak ada headline sensasional. Hanya kehidupan sehari-hari yang berubah pelan, dengan cara yang sangat manusiawi. Saya ingat kata terakhir Bu Siti saat saya pamit di gerbang sekolah. Pak Alex, kalau suatu hari Om kembali, jangan lupa bawa cerita dari Singapura juga. Kami ingin tahu, di sana anak-anak bagaimana mengatasi kecanduan layar. Saya hanya tersenyum waktu itu, karena saya sendiri nggak tahu jawabannya. Di Singapura, kami punya aturan ketat, aplikasi parental control canggih, dan denda mahal. Tapi yang saya lihat setiap hari di MRT, di mall, di sekolah-sekolah elit, adalah anak-anak yang tetap tenggelam dalam layar. Orang tua sibuk kerja, sekolah sibuk kompetisi, dan masyarakat sibuk dengan efisiensi. Tidak ada gotong royong untuk isu ini. Hanya individu yang berjuang sendirian. Malam itu, saya buka draft artikel lagi. Saya tambahkan satu paragraf baru di bagian penutup, yang saya tulis dengan tangan gemetar sedikit. Indonesia mengajari saya bahwa regulasi digital bukan hanya soal teknologi atau hukuman. Ia adalah soal bagaimana sebuah bangsa memutuskan untuk saling menjaga. Di sini, Arte tidak jadi polisi. Sekolah tidak jadi penjara. Orang tua tidak jadi algojo. Mereka semua memilih menjadi bagian dari satu keluarga besar yang berkata, kita lindungi anak kita bersama. Hasilnya bukan anak yang takut, tapi anak yang merasa dijaga dengan cinta. Bukan orang tua yang marah, tapi orang tua yang belajar melepaskan ketakutan mereka. Dan bukan masyarakat yang terpecah, tapi masyarakat yang semakin dekat karena satu tujuan yang sama. Saya tekan simpan, lalu tutup laptop. Besok pagi artikel itu akan naik ke platform utama. Saya sudah bayangkan komentar yang akan datang. Sebagian akan kaget, sebagian akan ragu, sebagian lagi mungkin bilang saya terlalu sentimental. Tapi saya tidak peduli. Karena kali ini saya menulis bukan untuk dapat klik atau pujian. Saya menulis karena saya berutang kejujuran pada diri sendiri dan pada Indonesia yang sudah membuka mata saya. 2 hari kemudian, artikel itu viral di kalangan jurnalis Asia Tenggara. Beberapa rekan dari Thailand dan Vietnam hubungi saya lewat email. Alex, ceritamu membuat kami ingin datang ke Indonesia juga. Apa benar semudah itu? Saya balas dengan jujur. Bukan mudah. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang paling sulit sekaligus paling indah. Dengan kesabaran dan kebersamaan. Pagi ketiga setelah pulang, saya dapat pesan video dari grup WA yang Bu Siti buat khusus untuk saya. Video pendek dari lapangan sekolah. Rian, Aisyah, Dika, dan puluhan anak lain sedang main voli. Mereka teriak, 1, 2, 3. Lalu bola melayang tinggi. Di latar belakang, Bu Siti melambai ke kamera sambil tertawa. Captionnya, Pak Alex, ini buat Om. Kami masih lanjut tantangannya. Anak-anak bilang, kalau Om Alex bisa cerita ke dunia, kita juga harus terus berusaha. Saya putar video itu berulang-ulang. Air mata saya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Bangga pada anak-anak Indonesia yang saya temui. Bangga pada guru-guru yang sabar, bangga pada orang tua yang mau belajar, dan bangga pada sebuah bangsa yang, di tengah segala kekurangannya, masih punya hati yang cukup besar untuk melindungi generasinya dengan cara yang lembut. Saya balas video call Bu Siti malam itu. Wajahnya muncul di layar, tersenyum lelah tapi bahagia. Bu, terima kasih. Saya baru sadar, cerita saya bukan tentang aturan pemerintah. Cerita ini tentang kalian semua. Tentang bagaimana Indonesia mengubah sebuah pembatasan menjadi kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang utuh. Bu Siti mengangguk pelan. Kami juga belajar banyak dari Om. Bahwa dunia luar sedang memperhatikan. Jadi kami akan terus jaga ini dengan baik. Kami bicara hampir 1 jam. Tentang rencana sekolah bulan depan, tentang warung Mbah Joyo yang sekarang tambah ramai karena anak-anak suka kumpul di sana. Tentang Bu Linda yang sekarang rutin ajak Arya jalan pagi di taman. Saya cerita juga tentang Singapura,
tentang anak-anak yang pintar tapi kesepian, tentang orang tua yang sukses tapi lelah. Bu Siti dengar dengan saksama, lalu bilang pelan, "Mungkin suatu hari Om bisa bawa cerita itu ke sini. Kita tukar pengalaman." Saya tutup telepon dengan senyum. Di luar jendela, hujan Singapura masih turun. Tapi kali ini saya tidak merasa dingin. Saya ambil secangkir teh hangat, duduk di sofa, dan buka buku catatan perjalanan saya. Di halaman terakhir, saya tulis tangan dengan tinta hitam tebal. Indonesia tidak sempurna. Tapi di sana, saya belajar bahwa kadang untuk melindungi anak, sebuah bangsa tidak perlu menjadi superpower teknologi.